Selamat pagi Bapak Ibu sahabat Dharma. Namo Sang-Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik ya, sehat? Ada yang kebanjiran? Tidak ada ya. Mungkin nggak datang ya kalau kebanjiran ya. Mudah-mudahan semua aman ya. Karena hujan lebat dari semalam ya sampai pagi hari ini. Baru saja ini ya selesai hujannya. Jadi kita masih ada kesempatan ya untuk berjumpa pada minggu pagi ini untuk berbuat kebajikan. Ya, sungguh bersyukur ya pagi hari ini, hari Minggu kita bisa berbuat baik ya. Serangkaian kebajikan kita bisa lakukan. Tadi mulai dari baca parita ya, mengulang ajaran Buddha gitu ya. Baca parita itu kan sebenarnya mengulang ajaran Buddha ya, melakukan penghormatan kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha ya, itu sebuah kebajikan. Kemudian kita juga ada kesempatan mendengarkan Dharma ya, sharing Dharma, itu juga sebuah kebajikan ya. Tadi ada meditasi 30 menit kita lakukan meditasinya ya. Dulu mungkin seperti 15 menit dan sekarang meningkat 30 menit. Jadi sebuah kebajikan yang bisa kita lakukan setiap hari Minggu ya. Mungkin di rumah kita jarang meditasi misalnya, tapi kan Minggu pagi kita luangkan waktu ya untuk meditasi 30 menit ya. Syukur-syukur bisa kita tingkatkan di kehidupan kita sehari-hari ya. 1 jam pagi hari, 1 jam di malam hari. Nah, kemudian juga nanti ada serangkaian kebajikan ya. Kita berdana paramita, nah, kemudian kita apa lagi nanti ya, pelimpahan jasa ya, penutupan pelimpahan jasa itu juga sebuah kebajikan. Jadi banyak yang kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bante Cita ya. Bante Cita minggu ini berhalangan, jadi saya yang akan meneruskan khotbah dharmanya ya. Bante Cita pulang ke Mojokerto ya, masih di Mojokerto ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di sana, jadi beliau ke sana. Saya berusaha menyampaikan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bante Cita minggu lalu ya. Waktu itu sudah saya buka juga dengan tentang puasa Buddhis ya. Apa itu puasa Buddhis? Seperti apa puasa Buddhis? Puasa itu sendiri berasal dari kata apa gitu ya? Mungkin masih ada yang ingat ya? Puasa itu berasal dari kata upawasa ya, dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta, upawasa. Upawasa itu sendiri artinya adalah jadi kata puasa ini berasal dari kata upawasa yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi puasa ya. Dan itu artinya menghindari segala kesenangan duniawi untuk sementara waktu ya, waktu tertentu. Nah, jadi itu namanya upawasa atau puasa. Nah, itu juga istilah ini juga digunakan ya, karena Buddha bahasa Indonesia digunakan oleh teman-teman kita, tetangga kita beragama lain ya. Bahkan mereka lebih mengenal itu ya, karena setahun sekali ada ya selama sebulan puasa itu. Nah, jadi istilahnya puasa Buddhis ini kita juga ada ya puasa. Bahkan para biku sangga itu melakukan puasa itu sudah boleh dikatakan setiap hari gitu ya, setiap hari ya. Jadi kalau dari tradisi Pali teks ya, itu mereka ada puasa dengan menjalankan ya seperti mereka yang rumah tangga yang berpuasa mengambil 8 latihan ya. Bahkan kalau para biku itu lebih banyak lagi silanya. Kalau dari tradisi Pali teks itu bahkan sampai 227 sila bagi para biku. Sedangkan bikuninya ya, yang perempuan ya, yang wanitanya 311 sila aturan, lebih banyak ya. Nah, untuk umat rumah tangga
Ya, cukup 8 pada waktu hari Uposatha ya. 8. Kalau belum sanggup 8 nggak apa-apa, masih boleh didiskon jadi 7 ya. 7 belum sanggup nggak apa-apa, namanya latihan ya. Boleh 6, mengambil 6. Jadi pagi hari bertekad, hari ini saya akan mempraktekkan puasa ya, dengan menjalankan berapa latihan. Nah, sebutkan aja 6 latihan ya, 7 latihan atau 8 latihan. Bahkan 5 latihan pun boleh ya. Kalau belum merasa mampu, boleh tekadkan di depan altar Buddha ya, boleh ya, di dalam hati boleh. Pada hari ini saya akan mempraktekkan 5 latihan ya di hari Uposatha. 5 latihan ya, bisa juga seperti itu. Waktu itu kita sudah belajar ya bahwa puasa Buddhis ini punya motivasi untuk mempraktekkan apa yang disebut dengan puasa ya di hari Uposatha. Ya, kita juga sudah tahu tujuan dari puasa Buddhis ini sendiri ya. Bhante Cita juga sudah sampaikan minggu lalu ya, untuk pengendalian diri ya, pengendalian diri kita, khususnya 2 pintu karma ya, 2 pintu karma dan 5 indria kita. 2 pintu karma itu apa saja? Melalui perbuatan kita ya, jasmani kita, dan satu lagi adalah pintu karma melalui ucapan ya. 2 pintu karma ini kita kendalikan. Jadi misalnya sehari-harinya mungkin perbuatan kita kurang terjaga ya, melakukan pembunuhan makhluk hidup bahkan sekecil apapun ya, itu kan termasuk sila pertama ya. Atau ucapan kita yang kurang terjaga ya, mungkin sehari-hari kita sering emosional ya, marah-marah. Pada waktu puasa kita belajar untuk menjaga ucapan kita ya, tidak emosional ya, ucapannya lebih baik. Nah, kan latihan ya pada waktu hari Uposatha, mengendalikan 2 pintu karma dan 5 indria ya. Kalau kita praktekkan sampai sila yang ke-8 ya, itu mencakup seluruh indria. Sila ke-7 ya, sila ke-6 itu kan tidak makan setelah tengah hari ya, artinya tidak makan di waktu yang salah. Nah, istilahnya itu ya, tidak. Jadi makan di waktu yang tepat. Artinya apa? Makan di waktu yang salah itu kalau setelah tengah hari itu dianggap waktu yang salah, bukan waktu yang tepat untuk makan. Ya, malam hari itu dikatakan bahwa kita tidak perlu makan. Ya, tidak makan tidak apa-apa. Makanya kita boleh makan sebelum tengah hari. Ya, kalau zaman Buddha kan nggak ada itu, jam dinding itu belum ada ya. Jadi patokannya dari matahari. Kalau sudah lewat matahari siang ya, tengah hari itu tidak makan lagi. Jadi makan sebelum tengah hari. Bahkan kalau Sang Buddha dan para siswanya di waktu dulu, mereka pagi-pagi keluar untuk pindah patah ya. Mereka kan tidak masak ya, tidak bercocok tanam zaman itu. Jadi kalau para biku mereka menerima derma makan ya, menerima dana makan dari masyarakat sekitar ya. Jadi ketika para biku mereka pagi hari berjalan ya, mungkin dari hutan ya, keluar hutan ke kota mungkin ya. Nah itu cukup jauh ya, cukup jauh perjalanan, karena waktu itu mereka berjalan kaki ya, tidak menggunakan mobil ya, belum ada, tidak menggunakan kendaraan lain, berjalan kaki hingga pada keluar menuju kota ya, atau menuju pemukiman penduduk terdekat. Mereka menerima dana makan. Setelah itu apa? Kembali ke hutan ya, hutan ke tempat atau ke wihara ya, wihara mereka makan bersama. Jadi itu hanya dilakukan satu kali ya. Setelah kembali makan bersama, sudah tidak makan lagi ya. Kalau zaman sekarang lebih mudah ya, sebelum tengah hari pagi juga sudah bisa makan ya. Para biku pagi juga sudah bisa makan, jam 7 pagi boleh makan
Sebelum tengah hari ya boleh makan gitu ya, bisa 2 kali ya makan. Kita pun boleh ya untuk praktekkan puasa ini, boleh makan pagi, makan siang, setelah itu tidak makan lagi. Itu untuk sila yang ke-6 ya. Kalau sila yang ke-7 ini termasuk puasa juga ya. Kalau tadi puasanya dalam hal makan ya, tidak makan setelah tengah hari, minum boleh ya. Tidak makan setelah tengah hari. Sila ke-7-nya ini lebih mencakup lebih luas ya. Tidak menggunakan perhiasan ya, parfum, kosmetik ya, untuk kecantikan biasanya ya, untuk penampilan itu tidak. Karena itu indria terkait indria jasmani ya, ingin terlihat cantik, ingin membuat tubuh ini menjadi wangi ya. Kalau zaman dulu bukan parfum ya, mungkin wewangian dari bunga ya, dari herbal gitu ya. Zaman dulu begitu. Perhiasannya, kosmetik itu tidak digunakan. Nah, juga menjaga indria yang lain, mata, tidak menonton pertunjukan, hiburan dan lain-lain ya. Kalau zaman sekarang lebih canggih, sudah ada ini ya. Jadi kita bisa nonton bahkan nggak perlu keluar rumah ya, nggak perlu cari hiburan di luar, ini pun sudah bisa jadi hiburan. Nah ini bahaya juga ya, memudahkan. Nah, jadi pada waktu hari puasa kita mengendalikan diri. Nah, yang biasa kita suka scroll ya, atau nonton hiburan di sini, mendengarkan musik dari sini, itu dijaga ya, latihannya di sana. Indria mata dan indera telinga mendengarkan musik, itu puasa ya. Sila ke-7 ya, termasuk ini ya, menonton hiburan, pertunjukan, apalagi mendengarkan musik ya, menari termasuk itu ya. Menari pun hiburan. Biasanya kita mungkin ada istilahnya nonton show atau apa, itu semua tidak dilakukan pada waktu berpuasa ya. Semua ada di gadget sekarang ya. Sila ke-7 itu bisa dilanggar kalau dengan ini ya, cukup dengan ini. Kemudian sila ke-8 ini terkait dengan kenyamanan ya. Kenyamanan itu juga banyak ya. Kalau zaman Buddha itu dikatakan tidak tidur, tidak duduk di tempat yang tinggi dan besar ya, yang mewah. Zaman dulu ya kenyamanannya itu, kalau mereka tidur tempat dipan yang besar ya. Nah, belum ada sofa soalnya ya, nggak ada. Adanya dipan yang besar ya, tempat duduk yang besar, ranjang yang besar ya, yang megah tinggi gitu ya. Belum ada spring bed soalnya ya dulu ya. Nah itu, jadi itu untuk menggambarkan bahwa pada waktu puasa itu tidak bermalas-malasan ya, tidak bersantai-santai di sofa atau tidur-tiduran di spring bed kita ya, ranjang kita. Itu pada waktu hari Uposatha. Jadi tetap bekerja ya, tidak bermalas-malasan. Itu esensinya ya. Nah, mengenai puasa Buddhis ini sudah dibahas ya waktu lalu tentang motivasi, tujuannya. Kita akan lanjutkan tentang cara mempraktekannya ya. Pada waktu pertemuan 2 minggu lalu saya sempat sampaikan sedikit ya tentang cara mempraktekkan puasa. Jadi yang perlu kita perhatikan ini ada yang disebut dengan jadwalnya ya, jadwal puasa. Jadwal puasa ini juga penting kita ketahui karena banyak juga umat Buddha yang mempraktekkan atas sila ini ya. Puasa Buddhis ini kan 8 latihan ya, 8 latihan ini, tetapi tidak mendapatkan manfaat ya, seperti tidak puasa gitu ya. Nah, karena mereka terlalu fokus hanya sila ke-6, hanya tidak makan, dipikir itu sudah cukup puasanya, melupakan sila-sila yang lain ya. Sila-sila lain dianggap tidak penting, padahal tidak mudah juga ya mempraktikkan sila pertama, kedua, ketiga. Nah, ketiga juga ya, ketiga ini kalau pada saat puasa bahkan tidak terhadap pasangan juga ya. Jadi sila ketiga ini mencakup terhadap bahkan suami istri tidak dilakukan pada waktu menjalankan puasa di hari Uposatha. Ya, itu membedakan 5 latihan rumah tangga yang biasa ya, Pancasila Buddhis, dengan Pancasila pada waktu puasa. Ya, di sila ketiganya berbeda. Ya, bahkan dengan suami dan istri tidak dilakukan.
gitu ya. Bukan sekedar tidak berzina ya, atau tidak berbuat asusila, tapi bahkan terhadap pasangan ya. Jadi hidupnya selibat seperti yang dilakukan pabajita ya, para biku bikuni. Nah, itu sila ketiga, itu yang membedakan ya puasanya. Kemudian sila keempat, sila kelima, sila keenam, 7 dan 8. Total ada 8 latihan ya. Jadi jangan ingat, bukan hanya sila keenam tidak makan setelah tengah hari. Kadang-kadang kan kita karena terpengaruh kepercayaan lain, puasa itu ya berarti tidak makan aja gitu ya. Enggak, yang banyak. Tidak hanya itu. Jadi ada 8 di dalam agama Buddha. Jadwal puasa itu yang disarankan ya, yang disarankan itu adalah bangun lebih awal. Ya, bangun lebih awal karena kondisi pada waktu masih pagi ya, itu kondisinya sangat mendukung ya untuk latihan ya, memulai hari, ketimbang tidur malam bangun siang. Nah, tidur larut malam bangun siang, nah itu kalau kebiasaan kita sehari-hari seperti itu, maka pada waktu hari kita berpuasa, kita belajar tidur lebih awal ya, jam 9 malam atau jam 10 malam sudah tidur. Tujuannya apa? Supaya bisa bangun lebih pagi ya, nggak kekurangan tidur. Nah, bangun jam 4 atau jam 5 pagi boleh ya, jam 4 atau jam 5 pagi boleh. Nah, pada setelah bangun pagi kita minum air ya, minum air kira-kira 400 sampai 600 mili ya, itu kita lakukan untuk melakukan detoksifikasi tubuh ya, membersihkan tubuh ya, minum air. Kemudian setelah itu kita bisa bersih-bersih diri ya, membersihkan diri kita, apakah mandi atau sekedar cuci muka boleh ya, yang penting kita merasa lebih segar ya, cuci muka boleh ya. Kemudian yang kita lakukan ya, misalnya setengah 5 kita bangun jam 4 tadi, minum air dan bersih-bersih ya, bersih diri. Kemudian setengah 5 jam 4.30 ya, kita bisa lakukan meditasi selama 45 menit dengan objek moralitas ya. Objeknya kita bisa gunakan moralitas. Kalau kita hari itu bertekad menjalankan 8 latihan ya, atas sila 8 sila ya, objek itu terus mengulang di dalam hati ya, sila pertama, kedua, ketiga sampai 8 ya, balik lagi sila pertama 1 sampai 8, benar-benar meresap di dalam diri kita ya. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup ya, lalu lakukan refleksi ya, istilahnya kontemplasi ya, di dalam diri untuk sila pertama, kemudian sila kedua dan seterusnya sampai sila ke-8. Itu bisa kita gunakan sebagai objek di dalam meditasi selama 45 menit. Akan menguatkan latihan kita hari itu ya, dengan penuh keyakinan. Kemudian melakukan puja pagi ya, seperti yang tadi kita lakukan selama kurang lebih 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Kalau tadi perhatikan kita baca puja kurang lebih 10 sampai 15 menit cukup. Nah, berarti sudah jam berapa itu ya, setengah 6 ya, jam 5:30 kan, dari jam 4.30 sampai 5.30. Kemudian setelah 5.30 apa yang kita lakukan? Sesuaikan dengan aktivitas masing-masing ya. Ibu-ibunya mau masak silakan, mau bersih-bersih rumah silakan ya. Bapak-bapaknya juga disesuaikan aja ya, aktivitas pribadi ya. Lalu pada waktu jam 6:30 ya, nanti jam 6:30 kita bisa makan buah ya, makan buah sebelum makan utama ya. 6:30 makan buah, boleh bebas buahnya ya, tapi yang sesuai dengan tubuh kita ya, mungkin pisang, pepaya yang lembut silakan boleh ya. Buah. Setelah itu 30 menit kemudian jam 7 kita boleh sarapan pagi ya, makanan utama. Nah, setelah jam 7 selesai makan, setelah makan pagi itu jam 8, apa yang kita lakukan? Kembali ya beraktivitas. Yang mau bekerja silakan, yang mau sekolah mungkin
silakan ya, mau kuliah mungkin ya, ada kuliah silakan, pokoknya aktivitas pribadi ya, bekerja. Nah, tetapi pada waktu siang hari ya, menjelang siang hari, kita berusaha mengambil waktu misalnya di jam setengah 11 ya, setengah 11 atau di jam 11 boleh, itu kembali kita makan buah ya, makan buah. Nah, makan buah lagi. Nanti setelah makan buah 30 menit kemudian ya, misalnya di jam 11 atau setengah 12, kita kembali makan siang ya, makan siang. Nah, setelah makan siang ya, ada waktu lagi kan. Nah, setelah makan siang tidak langsung bekerja ya, tetapi kita mengambil waktu untuk relaksasi. Jadi pada waktu makan tidak sambil-sambil ya, tidak sambil-sambil ini ya. Nah, jadi benar-benar makan, tidak nyambi ya. Nanti pada waktu relaksasi juga semua aktivitas pekerjaan ya, termasuk gadget jangan digunakan ya. Jadi benar-benar ambil waktu relaksasi, boleh 15 menit, boleh 30 menit ya, silakan. Mau lebih lagi boleh, silakan ya kalau punya waktu lebih. Jadi kita gunakan untuk relaksasi, benar-benar hanya relakskan seluruh tubuh kita ya, relakskan seluruh tubuh. Mau sambil minum teh juga boleh, silakan ya. Yang penting relax, nggak melakukan kegiatan apapun, hanya merilekskan seluruh tubuh. Nah, ini ternyata sangat bermanfaat ya, merecharge tubuh kita. Jadi nanti setelah itu akan terasa lebih segar ya, lebih produktif bahkan di dalam bekerja ya, karena kita seperti merecharge kembali tubuh kita. Nah, nanti setelah istirahat siang itu ya, misalnya setengah 1 jam 12.30 kita bisa bekerja kembali, silakan ya, aktivitas kita masing-masing. Nah, nanti sampai sore ya bekerja silakan ya, atau aktivitas lainnya, aktivitas pribadi kita. Kemudian malam ya, setelah bersih-bersih jam 7 malam kembali kita meditasi ya, jam 7 malam. Kan nggak makan malam ya kalau dalam latihan ya. Kalau mau makan malam misalnya cuma ambil 5 latihan, disesuaikan saja ya. Jam 7 kita meditasi kurang lebih 45 menit dan ditutup dengan puja sore selama 15 menit ya, kita bisa lakukan. Kalau puja sorenya belum bisa, baca bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa ya, sambil belajar dari Bante nanti lancar lama-lama puja sorenya. Kalau puja pagi kan setiap minggu kita sudah latihan ya di wihara, puja pagi harusnya sudah bisa cara bacanya ya. Nah, jam 7 malam ya meditasi dan puja sore. Kemudian jam 8 malam. Jam 8 malam ini kita bisa lakukan meditasi minum teh ya. Minum teh atau minum kopi boleh ya, kalau tubuhnya bisa minum kopi boleh. Minum jahe boleh, susu boleh ya. Jus buah boleh-boleh aja ya. Air putih aja lebih bagus lagi ya. Nah, jadi hanya duduk diam menikmati minuman ya. Nah, jadi hanya menenangkan diri kita tanpa aktivitas apapun. Jam 8 malam kita relaksasi ya, santai aja ya, santai sambil minum ya, relaksasi, rilekskan seluruh tubuh. Nah, nanti sudah malam, jam 9 malam istirahat ya. Kira-kira seperti itu kegiatan aktivitas, dan ini boleh disesuaikan dengan jadwal kita sehari-hari ya. Mungkin ada yang tidak sesuai. Kemarin ada yang nanya, saya kerja di kantor, jam makan itu bukan jam 11 ya, biasanya jam berapa? Jam 12. Ya sudah, nggak apa-apa ya, kalau memang bisa jam 12 dan nggak mau kita lebih awal, nggak usah dipaksakan ya. Jam 12 ya, makan siang gitu ya, jam 12 makan siang silahkan ya. Setelah makan relaksasi ya. Nah, jam 1 mungkin ya baru aktivitas kembali, disesuaikan aja dengan diri kita masing-masing. Terus ada lagi yang bilang, sila ke-8 itu kan tidak boleh tidur di tempat yang tinggi dan besar ya. Spring bed saya kan tinggi besar ya. Jangan karena puasa kemudian kita jadi tidur di lantai gitu ya. Nggak apa-apa, tetap tidur di spring bednya nggak apa-apa ya, boleh. Kita tidak terlalu kaku ya dalam menafsirkan sila ke-8. Karena sebenarnya sila ke-8 ini
Sang Buddha memberikan sila ke-8 karena pada zaman itu adalah fungsinya supaya kita tidak bermalas-malasan ya, mencari kenyamanan jasmani melalui tempat duduk dan tempat tidur ya. Itu kan biasanya bermalas-malasan di sana ya. Jadi kalau kita malam hari waktunya tidur istirahat ya istirahat aja. Kita bukan tujuan untuk bermalas-malasan. Gak apa-apa, nggak usah ganti spring bed ya. Nah, nggak usah menderita tidur di lantai apalagi tanpa alas misalnya ya, karena menjalankan latihan ke-8 itu namanya ekstrim ya, ekstrim. Jalan tengah itu menghindari 2 ekstrim kan. Nah itu termasuk ekstrim penyiksaan diri malah ya. Nah, karena menerjemahkan terlalu kaku ya, tidak kontekstual seperti zaman sekarang bagaimana. Termasuk yang makan tengah hari itu, pokoknya setelah jam 12 sudah nggak boleh makan gitu ya. Nah itu kan terlalu kaku gitu ya. Nah, kita mesti melihat apa sih maksudnya Buddha gitu kan. Nah, artinya ya setelah siang hari di jam berapa kita memungkinkan makan ya sudah jam itu kita makan. Tapi jangan rubah-rubah waktunya. Hari ini jam 11, besok jam 12, nanti besok lagi jam 2 siang, nah, biar lebih sore gitu kan. Nggak bisa ya, kita puasa itu juga termasuk di dalam keteraturan ya, keteraturan. Jadi hidupnya teratur, jamnya setiap hari disesuaikan ya, nggak berubah-ubah gitu ya. Itu namanya latihan. Nah itu kita bisa lakukan pada waktu puasa, termasuk waktu malam sebelum tidur ya, jam 9 malam misalnya kita tidur, kita juga bisa mencoba alarm batin istilahnya ya. Kita punya alarm batin ya, nggak cuma alarm jadi supaya bisa bangun pagi, misalnya besok jam 4 pagi mau bangun, saya punya tekad mau bangun besok pagi jam 4 pagi gitu ya. Bagi mereka yang punya keyakinan yang kuat ya, sebelum tidur itu mereka bertekad besok ingin bangun jam 4 pagi, besok benar ya, bisa bangun jam 4 pagi ya, karena punya tekad. Nah, itu bagaimana pengkondisiannya? Jadi sebelum tidur itu kita bisa relakskan seluruh tubuh kita, posisi berbaring ya. Tangan ini boleh taruh di atas perut ya, boleh ya, merasakan ada sensasi nafas masuk keluar ya, mulai ya. Kemudian relaksasi, lakukan relaksasi, lalu tanamkan alarm batin ya. Kita memprogram alarm batin itu ya, membuat tekad. Saya akan tidur dengan nyenyak ya, dengan tenang, dengan bahagia. Nah, itu bisa ditekadkan. Saya akan tidur dengan nyenyak, dengan tenang, dengan bahagia, dan saya akan terbangun pada pukul 4 pagi dengan tubuh yang segar dan batinnya bahagia. Nah, itu bisa ditanamkan ya, diprogramkan. Diulangi boleh ya, supaya lebih kuat sampai 3 kali juga boleh. Nah, kemudian setelah itu ya perhatikan saja nafas ya, sensasi nafas keluar masuk sampai tertidur dengan sendirinya ya. Itu bisa dilakukan, boleh dicoba ya, untuk mengetes ya sejauh mana tekad dan keyakinan kita ya. Kalau itu cukup kuat, benar besok bangun jam 4 pagi ya, begitu melek lihat jam ya sudah jam 4 pagi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, itu kekuatan pikiran ya, kekuatan pikiran. Nah, itu karena punya tekad dan kemauan yang kuat. Ya, percobaan pertama belum berhasil, boleh coba lagi ya. Besoknya boleh coba lagi, itu silakan ya, silakan. Jadi nanti bisa bangun pagi-pagi sudah bangun ya, melakukan puasa. Di zaman Buddha yang biasa dilakukan oleh para biku itu ya, mereka itu 3 bulan sebelum masa wasa ya, itu mereka melakukan praktek uposatha ya. Jadi 3 bulan lakukan uposatha ya. Kalau zaman sekarang juga boleh menyambut hari raya, kita mau puasa 1 bulan juga boleh gitu ya. Menyambut Waisak mau puasa setiap hari selama sebulan boleh ya. Teman kita yang berbeda keyakinan ada yang melakukan itu jadi tradisi bahkan ya, puasa hari raya ya, 1 bulan menyambut hari raya ya. Kalau di kita hari Waisak boleh, silakan ya. Jadi hari uposatha itu nggak mesti
tunggu sebulan 2 kali ya, cek cakbo misalnya ya, atau bulan terang bulan gelap, purnama tilem, nggak mesti begitu ya, nggak mesti 2 kali, nggak mesti 4 kali, 6 kali, boleh sebulan full kita juga boleh ya, bisa praktek uposata kapanpun, hari uposata bisa kapanpun ya. Nah, tidak mesti sesuai tradisi juga bisa ya, kita bisa lakukan itu. 3 bulan menyambut Katina kita mau puasa boleh ya, belum bisa 3 bulan 1 bulan boleh ya, belum sanggup lah 1 bulan 2 minggu boleh, silakan latihan ya, yang penting tekadnya ada ya. Nah, itu mengenai jadwal ya, jadwal. Di dalam berpuasa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang ini sangat penting, yaitu apa yang disebut dengan 3 pola kesehatan logistik. Bukan logistik, apa namanya? Holistik ya. Jadi secara menyeluruh ya, utuh menyeluruh. Jadi 3 pola kesehatan ini apa ya? Yang terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan batin ya. Jadi ada 3 pola. Yang pertama disebut dengan pola pandang. Pola pandang ini penting. Ini yang membedakan seseorang mempraktekkan 8 sila atau atas sila mendapatkan manfaat atau tidak. Ini tergantung pola pandangnya. Ya, kita tahu Sang Buddha ya, sebelum beliau mencapai pencerahan sempurna atau bahkan mundur lagi ya, sebelum beliau memutuskan untuk melakukan pertapaan, kira-kira motivasinya apa? Ada yang ingat? Kalau riwayat Buddha ada ya, pada waktu usia 29 tahun Siddhartha, Pangeran Siddhartha memutuskan meninggalkan kerajaannya ya, memutuskan meninggalkan istana. Apa motivasinya pada waktu itu? Ada yang tahu nggak? Untuk menemukan obat, ya, obat untuk mengatasi. Karena sebelumnya beliau mengalami 4 peristiwa ya, yang kemudian mengubah kehidupannya. Dia mendapat insight gitu ya, sehingga kemudian merubah cara berpikir, cara pandangnya. Ya. Beliau melihat orang tua, orang sakit, orang mati, kemudian melihat seorang pertapa. Nah, ini yang mengubah hidupnya, merubah segalanya ya. Nah, beliau bertekad untuk bisa menemukan obat untuk mengatasi duka tadi ya. Orang mengalami tua, sakit dan mati. Gimana supaya tidak mengalami itu semua ya? Itu kan duka semuanya. Tua, sakit, dan kematian itu kan duka ya. Kemudian beliau mencari obatnya ya. Beliau berguru kepada guru-guru meditasi yang sangat terkenal di zaman itu ya, guru-guru spiritual yang sudah dianggap pencapaiannya tinggi. Beliau berguru, tetapi ternyata setelah belajar pun kepada kedua guru tersebut ya, Alarakalama dan Udakarama Putra, yang dianggap di zaman itu punya kekuatan ya spiritual yang tertinggi, ternyata obat itu belum ditemukan ya, sampai akhirnya beliau bertapa melakukan penyiksaan diri yang sangat ekstrim, tidak makan ya, karena ada pandangan salah pada waktu itu bahwa kebahagiaan sejati itu bisa diperoleh melalui pengekangan indria ya, pengekangan indria. Kemudian yang dilakukan apa? Dengan cara menyiksa diri ya, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar ya, semuanya dikendalikan, sampai rasa lapar pun dikendalikan, sampai sedemikian ekstrim, tidak makan ya, karena ada pandangan salah waktu itu bahwa kebahagiaan tertinggi ya, obat dari duka ini bisa diperoleh dengan cara demikian, dengan mengekang indria. Itu pandangan salah waktu itu. Makanya tadi saya katakan sila ke-8 ini jangan terlalu ekstrim. Itu termasuk ekstrim penyiksaan diri ya. Nah, kita tidak melakukan itu puasa dengan secara ekstrim
tidak makan, tidak minum secara total, enggak ya, itu ekstrim, terlalu ekstrim di dalam pandangan Buddha ya. Tapi minum puasa, pada waktu puasa kita tetap boleh minum ya, karena itu kebutuhan ya. Kalau makan malam bukan kebutuhan ya. Nah, ini pola pandang. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Menemukan obat duka. Dan ketika obat dari duka ini ditemukan melalui pemahaman ya, kita sebut dengan enlightenment tadi, beliau memahami bahwa dunia ini ya, makhluk-makhluk ini mengalami lahir dan mati yang berulang-ulang ya, tanpa dapat ditemukan titik pangkalnya ya, tidak ditemukan. Jadi kita tuh terus lahir di dalam samsara, terus berulang. Nah, dari situ kemudian ditemukan ya, bahwa samsara ini ternyata bisa berakhir. Kapan dia berakhir? Ya, ketika kebahagiaan sejati dapat dicapai. Ketika tidak terlahir kembali, maka tidak akan mengalami duka ya. Jadi kita ini mengalami siklus kelahiran kematian yang terus berulang-ulang. Ketika kita dilahirkan, maka kita akan mengalami tua, sakit, dan mati, dan segala duka yang lain. Jadi kalau kita ingin memutus siklus dari duka ya, atau samsara ini, artinya kita tidak dilahirkan kembali. Nah, ini obat ini yang kemudian, obat dari mengatasi duka ini kemudian ditemukan ya, melalui kebijaksanaan dari Sang Buddha ya. Nah, dari pertapa Gautama kemudian mencapai kesempurnaan. Caranya bagaimana? Nah, itulah yang kemudian dibagikan kepada murid-murid pertamanya ya. Ada 5 orang pertapa kan? Masih ingat riwayat hidup Buddha? 5 orang pertapa ini yang mendapatkan khotbah dharma yang pertama yang kita rayakan setiap hari, Asada ya. Khotbah dharma pertama ini berarti sangat penting ya, sangat penting, karena inilah obat dari duka yang disampaikan, dibabarkan kepada 5 pertapa yang kemudian pertapa ini, 5 pertapa ini ya, yang juga dulu adalah kawan-kawan meditasi bersama ya. Kemudian ketika Sang Buddha mulai makan, mereka meninggalkan Buddha ya, pertapa Gautama ditinggalkan ya. Akhirnya pertapa Gautama melakukan meditasi sendiri. Nah, ketika obat mengatasi duka ini ditemukan, beliau membabarkan khotbah dharma yang pertama kepada 5 pertapa itu tadi, dan 5 pertapa ini kemudian bisa mencapai tingkat kesucian ya, tingkat kesucian Sotapannya, kemudian Sakadagami, Anagami, kemudian yang tertinggi adalah Arhat ya. Kalau Sotapannya kan masih dilahirkan kembali ya, maksimal 7 kelahiran. Anagami ya, Sotapannya Sakadagami, Anagami itu bahkan masih bisa dilahirkan sekali lagi gitu ya. Dan yang terakhir tertinggi Arhat, sudah tercapai tingkat kesucian tertinggi ya, yang identik dengan Buddha ya, Arhat itu ya. Nah, sehingga tidak dilahirkan kembali. Itu ajaran yang diajarkan kepada 5 pertapa tadi. Nah, jadi kembali ke puasa. Apa tujuan kita berpuasa? Ingat, pola pandang ini menjadi sangat penting. Kemarin sudah disampaikan motivasinya kan oleh Mbak Cicita. Puasa itu motivasinya apa? Ingin mempraktekkan puasa di hari Uposatha dengan tujuan mengendalikan 2 pintu karma dan pengendalian 5 indria. Nah, berarti pola pandang kita harus betul ya. Kita berpuasa untuk ya, jadi terkait dengan ajaran Buddha ya, khotbah pertama Buddha tentang 4 kebenaran mulia. Ya, pada waktu itu kan Buddha menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia ya, ajaran Buddha yang tidak ada di ajaran agama lainnya ya, yaitu kebenaran tentang adanya duka, bahwa hidup ini kita tidak pernah bisa terbebas dari duka. Selama ada kelahiran pasti ada duka ya, di dalam kehidupan kita, dan itu kita terus alami di dalam samsara. Jadi kebenaran yang kedua dari 4 kebenaran mulia mengajarkan bahwa duka ini ada sebabnya. Duka kita sehari-hari ini
persoalan-persoalan hidup kita, ya, masalah-masalah hidup kita itu semua ada penyebabnya. Dan ternyata penyebabnya adalah muncul dari keinginan. Ini kebenaran mulia yang kedua, sebab dari duka. Pada waktu kita praktek puasa, pola pandang kita harus diarahkan ke sana, bahwa kita berpuasa ini untuk merealisasikan, mengimplementasikan kebenaran mulia yang kedua, mengatasi keinginan, ya, mengendalikan keinginan, yang minimal mengurangi keinginan-keinginan indria. Nah, itu pola pandang kita, ya, yang perlu ditanamkan, bahwa kita berpuasa tujuannya itu untuk mengurangi keinginan-keinginan duniawi kita, ya, karena nanti akan terkait dengan kebenaran mulia yang ketiga, ya, bahwa duka ini bisa berakhir. Ketika duka berakhir, maka yang datang adalah kebahagiaan, ya. Nah, ini terkait ke sana, ya. Jadi mengurangi keinginan-keinginan kita. Ketika kita ingin bahagia, maka keinginan-keinginan ini harus dikurangi melalui praktek 8 latihan tadi, ya. Kan itu pengendalian diri semua, ya, mengurangi keinginan-keinginan. Kita ini kan juga hidup ini terlalu banyak keinginan, ya, sehingga kemudian kita mengalami stres karena keinginannya tidak tercapai, misalnya, ya, kita mengalami stres. Malam hari misalnya, kadang-kadang orang-orang tertentu bisa mengalami kesulitan tidur, ya, susah tidur karena banyak keinginan, ya, banyak persoalan di dalam hidupnya yang tidak terpenuhi, tidak tercapai, ya, kemudian menjadi bentuk mental yang menyebabkan kita susah tidur. Nah, praktek puasa ini akan menolong kita dari masalah-masalah tersebut. Kita akan tidur dengan tenang, nyenyak, dan bahagia, ya. Kita belajar itu menanamkan alarm batin di dalam diri kita sebelum tidur, ya. Itu akan menolong kita mengurangi keinginan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pola hidup. Ketika kita berpuasa, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari latihan ini, kita perlu hidup dengan teratur, ya, dengan teratur dan disiplin. Makanya ada jadwal, ya, ada jadwal yang diberikan, ya. Kalau kita ikut kelasnya Bante Nyarasila, puasa itu akan diberikan jadwal seperti tadi yang saya sampaikan, supaya kita hidupnya setiap hari teratur. Kita mengalami stres, mengalami persoalan-persoalan yang berat, ya, kemudian kita tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan itu, menjadi tidak tenang. Itu ternyata karena hidup kita tidak teratur setiap harinya, ya. Kita bangun pagi suka-suka, ya, tidur malam suka-suka, ya, makan siang pun kadang nggak tentu, ya. Nah, itu yang ternyata menyebabkan kita stres, dan tubuh kita menjadi stres karena tidak ada pola, ya, polanya kacau, hidupnya kacau. Kita tidak pernah melakukan relaksasi di siang hari, akhirnya kita merasa lelah, ya, capek, gitu, ya, karena kita tidak pernah mengistirahatkan tubuh kita. Nah, ini pola hidup ini penting, ya, hidup teratur dan disiplin, mengikuti jadwal. Paling tidak pada waktu kita hari uposatha berpuasa kita lakukan itu, ya, hidup teratur dan disiplin. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pola makan. Jadi ada 3 pola kesehatan logistik. Yang berikutnya terkait pola makan. Biasanya pada waktu berpuasa mungkin kita makannya kacau, ya, jamnya kacau, termasuk apa yang kita konsumsi. Ya, kita konsumsi. Tadi kan diajarkan makan buah, ya. Nah, itu menyehatkan kita, ya, pencernaan menjadi lebih bagus. Pada waktu makan pun benar-benar makan, tidak sambil main gadget atau tidak sambil bekerja, ya. Jadi benar-benar luangkan waktu untuk makan. Dan ketika makan, kita makan dengan tenang, ya, tidak buru-buru seperti dikejar sesuatu yang enggak. Jadi makan dengan tenang, perhatikan makannya itu, ya, dengan kesadaran. Kita makan dengan penuh kesadaran, artinya benar-benar sampai hancur, ya, baru ditelan. Jadi ditelan dengan air liur, bukan ditelan makanannya dengan air
minum ya, jadi dengan air liur. Jadi enzim-enzim itu akan bekerja dengan baik, ya, menyehatkan organ tubuh kita lebih bekerja tidak terlalu keras ya. Kalau makanan tidak masih kasar, kita telan gitu kan, itu tubuh kita akan berat ya, bekerjanya lebih berat. Nah itu ada hubungan dengan kesehatan juga ya, artinya ya. Jadi pola makan ini benar-benar diperhatikan, makan dengan benar-benar makan gitu ya, dengan lemak, dengan enzim dikunyah, benar-benar dikunyah. Nah itu terkait dengan pola makan. Jadi makan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Apa bedanya? Kalau makan sesuai keinginan, apapun bisa dimakan, ya. Tapi kalau makan sesuai kebutuhan, kita butuhnya apa? Ya. Kebutuhan orang kan beda-beda ya. Ada yang usianya mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bisa berbeda loh makanannya ya. Orang usia 70 tahun mungkin makanannya sudah tidak boleh yang ekstrim gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Ya, atau disesuaikan dengan tubuh kita. Ada orang-orang tertentu kalau makan makanan ini alergi misalnya ya, jadi dia tidak boleh makan makanan itu. Jangan karena keinginan dia melupakan itu, dia makan kemudian terjadi alergi ya. Nah ini kita perhatikan pola makannya, disesuaikan dengan tubuh kita. Karena kebanyakan dari kita makan itu karena keinginan, bukan kebutuhan. Ya. Jadi pada waktu puasa ini menolong kita sebetulnya ya, latihan supaya tubuh kita lebih sehat, lebih kuat gitu ya, lebih sehat, menjaga indera kita. Termasuk pada waktu kita dalam keseharian, kalau kita puasa, kan puasa itu mengendalikan keinginan. Ya, ingat ya pola pandang tadi ya, mengurangi keinginan. Ketika ada sesuatu yang kita inginkan, kita harus munculkan kesadaran, ini keinginan atau kebutuhan. Ya. Bisa jadi pada waktu puasa kita misalnya jalan-jalan ke mall atau belanja gitu ya. Nah kalau kita kembali ke tujuan kita berpuasa, kita tahu nih, oh saya ingin belanja misalnya. Ya belanja yang sesuai kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Nanti kalau sudah sampai tempat belanja, misalnya ternyata oh ini pengen ini, semua ingin gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjaga diri kita juga ya, ketika kita berpuasa kita bisa mengontrol keinginan kita. Latihan, oh saya sedang berpuasa, ini keinginan, ini bukan kebutuhan ya, sudah tidak perlu dibelanjakan ya, uangnya bisa ditabung ya. Jadi membantu juga dari sisi situ ya. Artinya kita sebagai umat Buddha dengan mempraktikkan puasa ini bahkan kita hidup lebih sederhana ya, hidup sederhana, belajar hidup sederhana. Nah ini manfaat dari puasa tadi ya. Jadi demikian cara kita berpuasa, mempraktikkan puasa. Nanti minggu depan kita akan lebih lanjut ya, lebih lanjut tentang 8 latihan ya. 8 latihan di dalam puasa kita akan bahas lebih mendalam. Mudah-mudahan Bante Cita sudah ada ya. Kalau belum ada mungkin saya lanjutkan kembali untuk 8 latihan di dalam puasa ya, kita belajar lebih dalam lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga membantu pemahaman kita tentang puasa ya, pola pandangnya, pola hidupnya, dan pola makannya. Jadi ternyata tidak sesimpel itu ya puasa ya, hanya sekedar tidak makan gitu ya, tetapi ada 8 latihan dan ada yang perlu kita perhatikan, pola pandang kita, tujuan puasa kita ya, mengurangi keinginan. Ini terkait dengan kebenaran mulia yang kedua ya, sebab duka adalah keinginan. Kita mengurangi atau mengendalikan keinginan ketika berpuasa ya, dengan pengendalian terhadap 5 indria melalui 8 latihan. Pola hidup lebih teratur ya, ada jadwalnya ya, hidup kita lebih teratur, nggak kacau. Itu yang menyebabkan kita stres dan hidup tidak tenang dan tidak bahagia. Ya, hidupnya lebih teratur, lebih disiplin gitu ya. Artinya ada latihan keteraturan dan kedisiplinan. Kemudian terkait makan juga dengan penuh kesadaran ya, tidak sembarang makan sesuai kebutuhan bukan keinginan ya. Makan dengan sadar ya, termasuk kegiatan sehari-hari tadi belanja dan lain-lain itu kita bisa lakukan dengan berkesadaran ya. Ingat kebutuhan
bukan keinginan, ya. Karena kebutuhan kita nggak banyak sebetulnya. Yang banyak itu keinginan, ya. Nah itu kita latihan pada waktu puasa di hari-hari puasa. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.